selamat siang Bu Dela. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya hari ini bagaimana Bu Dela? Alhamdulillah sehat Ibu. Senang tentunya. Tetap semangat ya tentunya. Untuk fokus pendampingan yang kedua ini Bu Dela. Yang pertama yaitu adalah nanti kita akan berdiskusi tentang refleksi diri, tentang lingkungan belajar yang ada di sekolah. Yang kedua, diskusi refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Dan yang ketiga, diskusi rencana merintis komunitas praktisi di sekolah berdasarkan hasil pemetaan yang kemarin di Lokakarya 1 ya, sudah menuliskan LK itu bagaimana tindak lanjutnya. Dan yang keempat, mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan ke kepala sekolah dan warga sekolah dengan dimoderasi oleh saya nanti. Nah, apa saja proses kegiatan yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir? Pembelajaran daring dan rencana tindak lanjut dari pendampingan individu yang pertama, serta hal yang dianggap sebagai capaian selama 1 bulan ini. Capaiannya itu seperti apa Bu? Alhamdulillah setelah saya dilaksanakan PI 1 kemarin, terus mempelajari modul-modul yang sudah Ibu, saya mendapat banyak ilmu baru. Saya juga mendapat hal baru, dan dari pembelajaran yang ada di modul tersebut tadi saya aplikasikan ke cara saya mengajar, cara saya berkomunikasi dengan teman sejawat, dan cara saya bertindak atau berperilaku dengan atasan juga. Jadi dari modul-modul itu juga saya juga mendapat banyak tentang seperti inilah pendidikan yang seharusnya, bukan pendidikan yang selama ini saya yakini. Ternyata apa yang saya yakinin selama ini tuh sangat berbeda, dan ada beberapa hal yang ternyata anak itu harus buat seperti ini, anak nggak boleh dibuat seperti ini. Itulah manfaat yang saya dapatkan dan capaian yang telah saya alami selama saya melaksanakan pembelajaran di modul 1.1 sampai 1.3 dan pendampingan individu. Ya, kemajuan yang Bu Dena tadi sampaikan, mulai dari mengaplikasikan cara mengajar, terus kemudian gambaran pendidikan yang seharusnya seperti ini, itu sudah luar biasa dan terus ditingkatkan lagi, diterapkan lagi artinya. Nah, untuk bagaimana dukungan kepala sekolah atau rekan sejawat terhadap pendidikan guru penggerak yang Bu Dena sudah jalani selama ini, dukungannya seperti apa? Alhamdulillah, untuk Bapak Kepala Sekolah itu sangat mendukung dan memberikan banyak motivasi untuk saya dalam melakukan CGP atau pendidikan PGP ini. Saya selalu diberikan waktu jika menyangkut tentang PGP, dan Bapak Kepala Sekolah juga tidak mempersulit saya dalam saya melaksanakan PGP ini. Untuk rekan sejawat juga memberikan dukungan terhadap saya, meskipun beberapa rekan sejawat itu ada yang sibuk dengan kegiatannya, tapi tetap meluangkan waktu untuk saya jika saya minta bantuan terkait PGP. Apa tantangan Bu Dena yang dengan hadapi dalam menjalani pendidikan guru penggerak di lingkungan sekolah Bu Dena? Tantangannya Bu Dena? Tantangan yang saya hadapi selama ini yaitu komunikasi dengan rekan sejawat Ibu. Jadi kayak saya ngajak teman sejawat itu kadang tuh ada yang mau, kadang juga ada yang tidak mau, kayak ada rasa berat gitu untuk mengikuti saya. Jadi tantangan terbesar saya adalah berkolaborasi dengan teman sejawat. Berarti komunikasi ya. Apa yang Bu Dena lakukan untuk menghadapi tantangan tadi, yaitu berkomunikasi, kolaborasi tadi? Untuk menghadapi tantangan yang ada di depan mata saya melakukan yaitu terus berupaya untuk menjalin kerjasama dengan rekan sejawat, terus memberikan beberapa alasan untuk menguatkan keinginan saya untuk mengajak beliau-beliau untuk bekerja sama, dan yang jelas saya
selalu memberikan hal-hal positif dan hal-hal baik, dan saya selalu mengabarkan tentang PGP, tentang sisi baik PGP agar mereka mau bekerja sama dengan saya. Jadi pendekatan. Nggih. Nah, apa rencana Bu Dina ke depannya sehingga kegiatan pendidikan guru penggerak yang Bu Dina jalani itu bisa maksimal? Kenapa? Kedepannya itu kegiatan sehingga kegiatan ini bisa maksimal itu yang harus jenengan lakukan itu apa Bu? Rencananya? Rencana saya untuk agar memaksimalkan PGP yang saya laksanakan Ibu untuk di lingkungan sekolah, yang nomor satu adalah saya berusaha untuk selalu berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan yang kedua saya selalu berkomunikasi dengan keluarga yang di rumah, apa saja yang saya lakukan, terus jadwal saya PGP agar tidak bentrok dan tidak terjadi miskonsepsi terutama dengan suami. Niku mau jadi kolaborasi dan komunikasi yang utama ya. Terus kemudian apa saja yang sudah Bu Dina pelajari di modul 1.1, 1.2, 1.3 yang paling berkesan itu yang mana Bu Dina? Yang paling berkesan dari 1.1 itu tentang tujuan pendidikan yang dibawa oleh Ki Hajar Dewantara. Itu sangat berkesan di saya. Untuk modul 1.2 itu yang sangat berkesan adalah maaf, 1.2 ini enggak satu. Itu tentang perubahan mindset. Untuk modul 1.2 yang paling berkesan di saya adalah gambaran anak seutuhnya. Jadi anak itu bukan sebuah kertas kosong, melainkan sebuah kertas yang sudah ada tulisannya atau garis titik-titiknya, tinggal kita yang menegasi garis-garis itu, yaitu kitalah yang memberi tuntunan untuk anak untuk memperbaiki dirinya. Untuk di modul 1.3 yang paling berkesan di saya adalah pembuatan visi. Jadi saya itu harus punya visi biar apa yang saya lakukan itu searah dan saya komitmen dengan visi yang telah saya buat. Apakah yang Bu Dina pelajari sudah diimplementasikan di kelas? Alhamdulillah, apa yang saya pelajari saat ini sudah saya implementasikan di kelas dan saya terapkan ke anak-anak juga, dan alhamdulillah ada sedikit perubahan di wajah anak-anak saya. Jadi perubahan wajah anak-anak semakin senang ya? Semakin senang, semakin semangat lagi. Terus awalnya yang Bu kayak gitu aja, sekarang gitu Bu, oh iya Bu ya, kayak ada rasa ya anak-anak itu berarti senang terus Dina membawa perubahan kayak penasaran gitu, bisa mau ngapain lagi Bu, jadi gitu. Tidak ada anak yang izin sakit, jadi dia pagi semangat untuk ada kejadian itu anaknya sakit tapi pura-pura sehat Ibu. Jadi ke sekolah, kamu kok pucet ya, kamu sakit nak? Enggak Bu, saya enggak apa-apa, ayo pulang aja, enggak mau. Sampai selesai ibunya jemput, cerita ini tadi dari pagi sakit tuh pulau, terus langsung buatan turun Ibu. Jadi hanya saking bersemangatnya itu saya memang waktu itu memang ditunggu-tunggu anak-anak. Waktu yang ditunggu. Terus kemudian Bu, bagaimana perasaan Bu Dina setelah menerapkan modul 1.1, 1.2, dan 1.3 di kelas Bu Dina? Perasaannya bagaimana Bu? Perasaan saya yang jelas saya merasa senang dan semakin excited untuk guru. Jadi yang awalnya saya menjadi seorang guru karena paksaan ya Ibu, semakin kesini apalagi setelah saya ikut PGP, saya semakin sadar ternyata profesi guru itu hanya sebuah profesi, tapi kita juga sebagai orang tua, jadi kita juga bertanggung jawab atas anak itu. Jadi apapun yang dilakukan anak itu kita tidak boleh lepas tangan, karena kita juga berkontribusi perubahan anak tersebut. Terus apa yang sudah baik? Tadi kan sudah baik Bu Dina. Terus yang perlu Bu Dina perbaiki ke depannya?
Ya, tentang pembelajaran yang sudah diimplementasikan di modul 11, 12, 13 itu apa? Yang perlu saya perbaiki menurut saya adalah cara mengajar saya yang terkadang masih ada muka-muka cemberut, muka-muka bad mood. Nah, itu saya harus memperbaiki. Jadi saya datang ke kelas itu harus senyum apapun masalah saya di rumah. Tapi terkadang saya masih kalau ada masalah di rumah atau masalah dengan rekan sejawat itu masih terbawa ke kelas. Itu yang harus saya perbaiki. Oh iya, luar biasa. Terus kemudian kemarin saat Lokakarya ke-1 yaitu kan kita belajar tentang komunitas praktisi. Nah, dari pemetaan komunitas praktisi di Lokakarya 1, dalam komunitas praktisi mana saja Bu Dena memiliki perannya yaitu tentang apa Bu Dena? Dalam komunitas praktisi, saya berperan sebagai penggagas komunitas praktisi tersebut. Jadi di sini saya memang mengajak Bapak Ibu guru untuk memunculkan dan saya memperkenalkan komunitas praktisi pada Bapak Ibu. Terus bagaimana dengan di sekolah sendiri? Apakah Bu Dena isi itu? Alhamdulillah untuk sekarang saya sudah mulai merintis komunitas praktisi untuk jenjang di kelas 4 saja. Jadi untuk tahap 1 ini saya memang fokusnya ke jenjang kelas 4. Semoga nantinya di waktu yang akan datang saya bisa merangkul atau mengajak Bapak Ibu guru yang lain untuk mengikuti komunitas praktisi. Untuk dukungan awal semuanya mendukung Bu? Ya, alhamdulillah mendukung. Terus apa tantangan selama penerapan komunitas praktisi? Tantangannya seperti apa? Tantangan yang kita hadapi selama komunitas praktisi di kelas 4 itu yaitu beberapa permasalahan itu kita untuk menemukan solusinya itu sangat susah. Atau kita merasa solusi ini sepertinya bisa dilaksanakan, tapi setelah kita laksanakan ternyata tidak berefek ke anak. Dan sebenarnya kita juga memerlukan kayak solusi atau hal-hal yang dari faktor eksternal, jadi dari luar sekolah juga. Berarti cara mengatasinya adanya faktor eksternal ya. Yang hal menarik tadi menjadi pembelajaran saat merintis komunitas praktisi tadi ada sulit menemukan solusi, terus akhirnya cara faktor eksternal. Terus kemudian strategi apa saja yang akan Bu Dena lakukan untuk segera memulai komunitas praktisi di lingkungan sekolah Bu Dena? Nah, tadi kan sudah dibentuk. Nah, tadi strateginya itu awalnya bagaimana Bu? Awalnya saya mengajak teman atau rekan yang satu jenjang dengan saya untuk memulai komunitas praktisi ini. Selanjutnya saya akan mengajak teman dari jenjang kelas 5 nanti berlanjut lagi ke kelas 6, baru kita setelah kelas atas sudah terbentuk kita akan mengajak teman-teman yang jenjang dari kelas bawah. Dengan permasalahan, kalau komunitas praktisi kan permasalahan yang sama, walaupun berbeda jenjang tapi permasalahannya yang sama. Terus apa rencana yang akan Bu Dena lakukan untuk mengembangkan komunitas praktisi yang sudah dibentuk tadi, rencananya bagaimana? Rencana pengembangan komunitas praktisi saya yaitu yang jelas saya meminta dukungan dari kepala sekolah agar komunitas praktis ini terus berjalan, terus hidup dan terus ada di sekolah ini, serta bantuan dana atau narasumber dari pihak-pihak luar yang kita butuhkan untuk kepentingan dari peserta didik kita. Nah, yang berikutnya yaitu adalah nanti memfasilitasi diskusi visi dan prakasa perubahan ya. Nanti akan dilakukan di ruangan yang ada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru, dan nanti di sana kita akan berdiskusi yang jenengan sebagai pemandu dan saya hanya sebagai moderator. Siap Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sehat dan bahagia selalu. Yang terhormat Bapak Asrori selaku Kepala SDN Manggis 2, dan untuk Bapak Ibu Guru SDN Manggis 2 yang saya hormati, bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Itu adalah kunci utama dalam semua kegiatan, yaitu adalah tubuh yang sehat dan tetap bahagia. Tentunya sehat, kalau tidak bahagia tidak akan jalan ya. Untuk kegiatan pada pagi hari ini, yaitu saya selaku pengajar praktik dari Budena pada angkatan 10 untuk guru penggerak, calon guru penggerak. Masih calon ya Bu, ini belum guru penggerak, karena pendidikan di calon guru penggerak itu nanti selama 6 bulan. Nggih, monggo Bapak Ibu nanti kalau ada pendaftaran monggo mengikuti jejaknya dari Budena ya. Terus untuk saya di sini nanti akan mendampingi Budena dalam kegiatan diskusi visi dan prakarsa perubahan ya. Di sini pendampingan individu yang kedua. Untuk pendampingan dari Budena nanti ada 6 kali. Yang terutama untuk pendampingan individu yang kedua ini, Budena membutuhkan panjenengan semua untuk kegiatan diskusi. Nah, untuk kegiatan diskusi kali ini susunan acaranya nanti bersama dengan Budena, yaitu yang pertama yaitu adalah pengantar tujuan diskusi, yaitu adalah visi dan prakarsa perubahan. Dan yang kedua merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Tentunya di sini visi sekolah sudah luar biasa yang sudah dibentuk oleh kesepakatan yang ada di lembaga ini. Terus kemudian yang ketiga mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Dan yang keempat yaitu adalah mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Dan terakhir yaitu adalah penutup. Nah, untuk sebelum kegiatan kita lanjutkan, kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Semoga kegiatan pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar, dan tentunya di akhir nanti kegiatan ini bisa bermakna bagi jenengan semua. Kita ucapkan basmalah bersama-sama, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kegiatan berikutnya, saya mau minta tolong kepada Bapak Asrori selaku Kepala SDN Sempu 2 untuk Manggis 2 untuk membuka kegiatan pada pagi hari ini. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Yeni SPD selaku pengajar praktik CGP angkatan ke-10, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana berkat rahmat hidayah dan taufiknya pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan bertemu dalam rangka yaitu pendampingan individu dari CGP, yaitu dari Budena. Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui bahwa seperti yang disampaikan oleh Bu pengajar praktik tadi, yaitu bahwa ada beberapa pendampingan, dan ini adalah pendampingan yang kedua. Mudah-mudahan yang pertama kita diberi kelancaran khususnya untuk Budena sampai nanti pada akhir ya. Dan yang kedua kalinya juga saya mengajak Bapak Ibu sekalian, mari kita mengikuti atau daftar CGP supaya apa? Nah, kedepannya dari calon-calon guru penggerak ini bisa menggerakkan bukan hanya di lingkungan lembaga kita, tetapi ada perubahan-perubahan
khususnya di negara kita dalam hal pembelajaran. Ya. Monggo dari Bapak Ibu yang belum, ya, kita harus mengikuti alur dari pemerintah. Kalau ada CGP ya kita ikuti, ya. Kalau ada pendaftaran lain-lain ya kita ikuti. Seperti kalau kita pada PMM, ya. Kalau PMM kita juga harus mengikuti supaya kita tidak ketinggalan. Begitu pula dengan CGP yang akan datang. Nah, mudah-mudahan dengan adanya Bu Dena selaku CGP yang pertama di SD Manggis 2 ini bisa menularkan, ya, ora usah pelit ilmu, ditularkan kepada Bapak Ibu yang ada di sini, sehingga kedepannya akan muncul CGP bukan hanya dari lembaga kita saja, mungkin bisa menularkan kepada lembaga-lembaga yang lain, khususnya di wilayah Kecamatan Ngancar. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir di sini. Bu Yeni juga, tolong juga dimotivasi, ya, minta tolong juga dari Bapak Ibu yang belum ini dimotivasi. Karena apa? CGP itu bukan hanya untuk yang masih muda, ya. Seperti saya juga belum. Nah, Bu Utari monggo, ojo terus aku sarepe pensiun, jangan seperti itu. Karena apa? Seperti halnya pendidikan, belajar itu tidak akan mengenal usia. Jadi ini belajar itu sepanjang hayat. Nanti nggih. Terima kasih pada kegiatan hari ini. Mudah-mudahan bisa lancar, sukses sampai nanti di akhirnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Asrori. Tadi pesannya, ya, monggo Bapak Ibu kalau ada pendaftaran ini nanti ada di gelombang 12, mungkin nanti untuk Kabupaten Kediri ada terjaring lagi ada berapa gitu, nanti monggo silahkan daftar dan bisa berbagi dengan Bu Dena apa persiapan apa untuk mengikuti calon guru penggerak. Banyak manfaatnya sekali mengikuti calon guru penggerak itu, tidak hanya untuk diri kita tapi juga bermanfaat bagi anak didik kita. Nggih, monggo. Dan untuk acara berikutnya yaitu adalah Bapak dan Ibu sekalian, dalam proses pendidikan ya di calon guru penggerak, Bu Dena kemarin sudah belajar yaitu tentang pembuatan visi dan prakarsa perubahan. Tapi untuk Bu Dena bukan merubah visi yang ada di sekolah, bukan ya Bapak, tapi perubahan yang akan dibawa Bu Dena di lembaga ini selama mengikuti calon pendidikan guru penggerak, bukan merubah visi yang ada di sekolah, bukan. Nah, sekarang Bu Dena akan menerapkan di diskusi ini visi yang sudah ada di lembaga ini, apakah sudah dirumuskan itu sesuai dengan pembelajaran untuk mengutamakan peserta didik. Nanti akan dipandu oleh Bu Dena dalam kegiatan diskusi visi dan prakarsa perubahan. Nanti kita telaah, kita diskusikan bersama-sama. Untuk kegiatan berikutnya, monggo Bu Dena untuk memandu kegiatan yaitu diskusi visi dan prakarsa perubahan yang ada di SDN Manggis 2 Kecamatan Ngancar di masa yang akan mendatang. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bapak Ibu telah menyediakan waktunya untuk saya. Di sini saya akan memimpin diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan yang akan kita terapkan di SDN Manggis 2. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pagi hari ini, di sini saya mau memperkenalkan diri. Saya adalah Dena Puspita Rahmawati, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Kediri. Sebelum diskusi kita mulai, kita membuat kesepakatan dulu dalam forum diskusi ini. Yang pertama, kita harus saling menghargai di antara sesama peserta diskusi. Yang kedua, setelah mendengar pembacaan puisi tersebut, apakah hati Bapak Ibu guru bergelora atau merasa Allah biasa saja? Nah, coba ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Monggo Bu. Oke. Terima kasih Bu Dina. Setelah mendengar puisi tersebut, rasanya saya merinding, ikut bergetar, seolah-olah menggambarkan betapa kecintaan terhadap Indonesia. Itu Bu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Tari. Untuk Bapak Ibu yang lainnya mungkin mau menyampaikan pendapatnya setelah mendengar puisi Aku Melihat Indonesia. Monggo, ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Monggo Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nah, yang pertama itu tadi karya Soekarno. Selama saya menjadi guru itu mungkin saya kurang literasi, sehingga saya baru mendengar kali ini. Begitu dibacakan dengan ekspresi Bu Dina, terasa merinding, merinding bulu kuduk. Dan itu merupakan kalau isinya itu benar-benar mendalam, benar-benar mendalam, bahwa sudah tidak ada perbedaan suku, ras, dari manapun asalnya tetap Indonesia. Di akhir sesi ini yaitu kita melakukan refleksi dari pendampingan individu yang kedua ini. Nah, apa hal yang paling menarik yang Bu Dena dapatkan setelah proses pendampingan individu hari ini? Apa yang membuat hal tersebut menarik menurut Bu Dena? Setelah saya menjalani pendampingan individu 2 ini, banyak hal yang saya dapatkan Ibu. Paling menarik yang Bu Dena dapatkan setelah proses pendampingan hari ini, dan hal menarik itu seperti apa Bu Dena? Terima kasih. Saya mendapatkan hal menarik yang saya temukan setelah pendampingan individu 2 ini adalah ternyata saya mampu dan bisa untuk berbicara di depan orang banyak Ibu. Karena menurut saya itu seorang yang deg-degan atau tidak pede untuk bicara di depan umum, ternyata saya mampu melakukannya. Itulah yang saya temukan hari ini. Terima kasih Bu. Apa yang sudah baik, tadi yang sudah baik saat kita melakukan pendampingan ini, terus tentunya yang perlu diperbaiki juga ada ya. Terus dari pendampingan pada kegiatan pendampingan berikutnya, mungkin yang perlu diperbaiki itu apa Bu? Untuk pendampingan berikutnya, semoga pendampingan berikutnya itu berjalan dengan lancar dan lebih baik lagi di pendampingan daripada pendampingan hari ini. Dan menurut saya hal yang perlu diperbaiki adalah ada apa tidak? Insya Allah seperti ini. Insya Allah ngeten mawon, tidak ada yang perlu diperbaiki lagi karena menurut saya ini sudah sangat baik. Terima kasih. Tetap semangat Bu Dena. Dan saya mengucapkan terima kasih telah berbagi praktik baik yang sudah dilakukan saat
pendampingan hari ini. Nah, dan saya mengingatkan kembali Bu Dena untuk menyebarkan, mengumpulkan dan mengikut survei di LMS tentang kompetensi guru penggerak lembar umpan balik itu loh Bu Dena, yang lampiran 3. Ya, kegiatan ini dilakukan 1 minggu sebelum pelaksanaan PI3. Berarti sebelum pelaksanaan PI3 itu Bu Dena harus sudah menyebarkan kuesioner lembar umpan balik kepada kepala sekolah. Terus sekarang sudah bisa. Rekan guru yaitu 5 orang saja, dan perwakilan murid yang Bu Dena ambil kan di kelas 4, ambil 5 saja. Di situ ada kelasnya, jangan sampai keliru. TK sendiri, kelas 1, 2, 3 itu kan ada formatnya sendiri-sendiri. Terus kemudian merefleksi tertulis terkait umpan balik. Jadi jenengan refleksikan, tadi kan sudah diisi. Nah, direfleksikan dan hasil refleksi nanti diunggah di LMS pada bagian pendampingan individu yang ketiga. Nanti menunggu saja di pendampingan individu yang ketiga hasil refleksinya sesuai dengan format yang sudah dibagikan tadi. Nah, Bu Dena untuk tetap mencoba praktik-praktik pembelajaran yang berpihak pada anak. Tetap semangat, jaga kesehatan, ya, dan jangan lupa tadi komunikasi dengan keluarga itu juga sangat penting. Itu adalah yang utama, ya. Nah, untuk setelah ini saya mohon undur diri, saya kembali ke lembaga saya. Tadi saat saya bertamu di sini ada kesalahan atau sikap yang kurang berkenan, tutur kata yang kurang baik, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.